Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 3B yang beranggotakan 1. Rizka Rahayu, 2. Tegar Purnama Atmaja, 3. Jeli Nurbudianto. Fungsi dan bagian-bagian pada mesin bubut oleh Rizka Rahayu, nomor induk mahasiswa 20190120048. Mesin bubut berfungsi untuk memegang dan memutar benda kerja untuk melakukan operasi permesinan. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan benda-benda bulat, membuat ulir, pengeboran, meratakan permukaan benda putar, dan pembuatan tirus. Bagian-bagian mesin bubut. Pala tetap berfungsi sebagai tempat kedudukan cekam sehingga pada saat poros spindle berputar, maka cekam akan berputar. Motor penggerak berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau memberikan mesin tenaga untuk bergerak. Tombol emergency stop berfungsi saat keadaan darurat untuk mematikan mesin. Handle atau tuas berfungsi macam-macam seperti untuk mengatur kecepatan. Eretan berfungsi untuk memberikan tebal pemahatan pahat atau menggerakkan pemakanan pahat. Tool post atau kedudukan pahat berfungsi untuk memegang atau menjepit pahat bubut saat proses pembubutan. Lampu penerangan berfungsi untuk membantu operator melihat benda kerja saat dibuat. Selang coolant atau pendingin berfungsi untuk menyemprotkan cairan saat pembubutan. Pala lepas berfungsi sebagai tempat penahan ujung benda kerja yang dibuat. Alas mesin berfungsi sebagai tumpuan gaya pemakanan pada waktu pembubutan. Proses transportir dan poros pembawa berfungsi untuk membawa eretan pada waktu pembubutan secara otomatis. Rem kaki berfungsi untuk menghentikan mesin. Cara setting benda kerja pada mesin bubut oleh Rizka Rahayu, nomor induk mahasiswa 20190120048. Pertama, kita ukur dimensi benda kerja. Lalu, buat titik senter dan buat lingkaran menggunakan jangka. Jangan lupa ukur juga jarak lau, sesuaikan dengan dimensi benda kerja yang akan dikerjakan. Manfaatkan tool post untuk menjaga agar benda tidak jatuh saat sabuk untuk mengangkat benda dilepas. Lalu kunci keempat klau. Setelah keempat klau terikat, lepaskan sabuk yang digunakan untuk mengangkat benda tadi. Atur kerataan permukaan benda terlebih dahulu. Saat permukaan benda sudah rata, baru kita cari titik senter benda dengan patokan lingkaran yang kita buat di awal. Caranya dengan menyetel keempat klau.
Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiri Nur Budianto dengan nomor induk mahasiswa 2019-01-2046. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dial. Dial yaitu indikator atau dial grid, berfungsi untuk mengukur keeratan permukaan suatu benda, bisa benda datar ataupun silinder. Nah, untuk bagiannya di sini ada jarum panjang skala dial, kemudian ada jarum pendek skala utama, atau di sini ada milimeter. Bagian bawah ada stem, spindle, ballpoint. Jika ballpoint ini tersentuh atau tertekan, maka spindle juga akan bergerak naik turun di skala dial. Bisa diatur posisinya. Ringnya bisa kita putar setting 0 saat pengukuran, tapi posisinya lebih baik di atas agar membacanya lebih mudah dan secara dengan jarum kecil. Menggunakan dial gig, biasanya kita memerlukan alat bantuan berupa stand mekanik, stand dan bagian pemegang dial grid. Hal ini bagian-bagian yang terdapat bagian bawah adalah magnetic switch, bisa kita on off mekaniknya. Kemudian ini batang penyangga ini adalah locking. Jadi kalau locking ini kita rilis, kita bisa mengatur posisi batang penyangga ini, bisa kita setel. Kalau posisinya sudah pas, maka kita kunci lockingnya. Saat kita kunci, maka batang penyangganya akan ada dalam keadaan fix. Nah, ini membentuk switch-nya, bisa kita setting on atau off. Untuk menghentikan mekanik, nah ini bagian sini ada struktur atau baut untuk mengatur height, adjustment, posisi ball point. Tentukan seberapa dalam. Selanjutnya yang terakhir adalah locking untuk mengunci dial grid pada Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegar Purnama Atmajan. Nomor induk mahasiswa saya 2019-01-2045 Teknik Industri B. Oke, di sini saya akan menjelaskan proses pemasangan pahat bubut. Ini dapat kita gunakan pada pahat bubut rata, senter, pahat bubut ulir, serta alir, dengan cara menyeting pahat sesuai dengan senter. Di sini kita membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan antara lain yaitu yang pertama pahat bubut, kita bisa gunakan yang mana saja sesuai kebutuhan. Kemudian satu buah unit engine tool post, satu buah senter putar, dan 3 buah plat. Ganjel ini tujuannya untuk mengganjel posisi pahat agar dapat dalam posisi senter pada benda kerja. Itu tadi alat yang kita butuhkan. Kemudian pahat bubut akan kita pasang pada tool post dengan slip dengan bantuan alat teleskop. Baik, kita mulai. Kita pasang pahat ini adalah plat ganjel. Bisa kita ratakan. Baik, ini dia posisinya rata. Ini ada tambahan plat ganjel. Kita pasang di atasnya. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk pemasangan pahat sendiri dapat dilakukan seideal mungkin. Pahat tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu pendek. Ya, kita mulai sedangnya saja, kira-kira 2 cm atau 20 mm. Kemudian kita masukkan alat bantu. Ini ada senter sebagai pusat. Kemudian pastikan ujung pahat sejajar dengan ujung senter putar. Nah, kalau dalam video ini bisa kalian lihat, tinggi dari posisi ini tidak dianjurkan. Kita akan kurangi pahat
karena ternyata posisi pahat lebih rendah dari posisi senter. Nah, ini pun tidak dianjurkan. Yang tepat atau yang benar adalah pasang posisi pahat sejajar atau tingginya pas dengan senter. Kalian bisa atur ketinggian plat. Nah, ini adalah posisi di mana pahat sejajar dengan ujung senter. Lalu bisa kita kencangkan di sini. Ternyata hanya bisa dijepit dengan 2 baut saja. Baut yang ketiga tidak terkena. Cukup dengan 2 baut saja. Oke, baik, mari kita kencangkan. Nah, setelah ini logam, bukan kertas atau tapi dengan logam. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah pastikan eretan atas tidak terlalu nonjor seperti ini. Nah, ataupun keluar seperti ini. Idealnya adalah harus sejajar. Ini pemasangan pada pahat pada toolpost dengan bantuan alat senter putar. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.